Selamat malam warga NTT di mana saja berada. Selamat bergabung kembali dalam acara dialog interaktif jejaring NTT, bergerak memacu perubahan. Kali ini bersama dengan saya, Berti Malingara, dari Forum Akademia NTT, kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana peran orang tua mendampingi anak selama belajar dari rumah. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir 4 narasumber. Yang pertama, Bapak Odi Mesak. Malam berarti. Selamat malam Bapak Odi. Malam. Kemudian yang kedua ada Ibu Adriani Emilia Lai. Selamat malam Ibu. Selamat malam warga NTT, juga moderator. Dan dua narasumber yang lain akan bergabung dengan kita. Ada Pak Dumul Jami dari Dinas Pendidikan, kemudian Ibu Irene dari Wahana Visi Indonesia. Kemudian kita akan bersama-sama dengar apa pengalaman yang dialami oleh Bapak Odi sebagai orang tua yang memiliki anak dan anak harus belajar dari rumah. Di sini kita mau dengar sih Bapak Odi bagaimana pengalaman Bapak, adakah tantangan atau adakah nilai-nilai positif ketika anak-anak itu belajar dari rumah. Nah, Bapak Odi juga akan mewakili pendapat dari orang tua yang ada di Kota Kupang, bagaimana sih menghadapi anak belajar di rumah. Silahkan Bapak Odi. Malam. Selamat malam Pak Odi. Malam. Ya, pengalaman saya sebagai orang tua, kemarin anak saya waktu liburan, waktu baru mau belajar dari rumah, penetapan belajar dari rumah oleh pemerintah, sekolah melakukan persiapan, kita menunggu sekitar 2 minggu, kemudian baru kita mendapat kabar untuk orang tua bisa beserta anak belajar. Jadi anak saya tiap minggu kita dikirimi apa yang akan dipelajari dalam minggu tersebut. Jadi kita bisa mendampingi anak belajar sehingga karena mereka sudah terbiasa belajar begitu, sehingga kami sangat mudah dalam mendampingi anak. Apalagi mereka sudah terbiasa untuk belajar mandiri. Kebetulan anak saya bersekolah di sekolah swasta di Kota Kupang sejak SD, jadi sudah terbiasa untuk dirangsang untuk belajar mandiri. Jadi kami cuma mengawasi capaian-capaian belajarnya. Contohnya apakah tugasnya sudah dibuat, karena penugasan dari sekolah pun kita tahu apa yang ditugaskan, apa yang dipelajari, apa yang ditugaskan itu kita tahu semua. Jadi kemudian kita tiap hari tinggal tanya apa sudah berapa persen, sudah apa yang sudah dibuat. Nah, mereka berinteraksi dengan teman-teman lain di kelasnya, di sekolahnya, jadi aman. Ya. Selamat malam warga NTT di mana saja berada. Jadi tidak ada kendala untuk anak karena sangat mandiri. Lalu berdasarkan pengamatan Bapak, bagaimana sih orang tua atau anak-anak yang ada di sekitar Bapak? Apakah anak-anak bisa belajar dengan baik? Apakah anak-anak betul-betul menikmati masa belajar ini atau ada hal lain yang Bapak lihat selama ini? Ya, itu yang benar-benar menjadi kendala ya, karena yang saya amati ternyata karena kebetulan tempat tinggal saya di Lesiana, anak-anak siang itu banyak yang main di pantai. Mereka bermain seakan-akan ini liburan. Ketika ada 1-2 kali saya sempat ketemu dengan orang tua, kebetulan sama-sama saya coba tanya, loh anak-anak tidak belajar, padahal kan ada banyak nih pembelajaran di TVRI yang dibikin jam begini sampai jam begini, ini kelas berapa gitu. Ternyata tidak, jadi orang tua tidak tahu itu. Kemudian saya punya pengalaman di mana anak-anak dikasih tugas, tapi orang tuanya tidak bisa mendampingi karena tidak mengerti apa yang dipelajari oleh anak-anak. Saya berpikir apakah mungkin ini bisa efektif, karena kemudian kasihan betul kalau ini dianggap sebagai liburan, bukan belajar dari rumah. Kalau saya agak khawatir dengan orang-orang anak-anak yang kemudian dari SD mau masuk ke level SMP atau dari SMP mau ke level SMA tanpa bimbingan orang tua, itu akan sangat sulit.
Saya mungkin perlu kalau saya sih orang tua kurang jelas tentang apa itu belajar dari rumah yang di sekolah-sekolah lain, di sekolah negeri. Karena itu mereka juga tidak bisa mendampingi. Terus materi-materi yang dikasih itu karena mereka tidak tahu, mereka juga tidak bisa membantu anak-anak belajar. Menyuruh tidak bisa karena tidak tahu bahwa akan ada begitu, tapi juga materinya apa yang dia mau bantu untuk belajar itu juga mereka tidak tahu gitu. Padahal kan banyak tetangga atau bisa juga orang lain diikutkan dalam merangsang anak-anak bisa belajar dari rumah itu. Saya cuma worry karena jangan sampai mereka pikir ini liburan, itu persoalan. Kalau ini jadi liburan kesian, padahal ini waktu-waktunya anak-anak sekolah sebenarnya. Dan kalau menurut saya ini pembelajaran yang menarik, karena kemudian kita bisa, ini revolusi 4.0 dan anak-anak mungkin sudah lebih bisa belajar dengan cara yang berbeda. Kita bermimpi belajar mandiri ini menjadi mimpi kita semua sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini jadi hal positifnya begitu. Karena begini lama mau belajar mandiri ini, tapi guru-guru yang setengah mati di sekolah. Sekarang orang tua juga terlibat. Jadi saya pikir ini kalau memang ini anggaplah ini menjadi pelajaran baru bagi kita untuk bisa beranjak ke model pendidikan yang baru. Yang begini lama didengungkan soal belajar mandiri dan sebagainya, cara belajar siswa aktif dan sebagainya, ini kita baru tahu. Orang tua juga baru melek gitu. Mungkin tidak lebih dari 50% orang tua yang ngerti dan bisa mendampingi anak-anak belajar di tempat saya sini. Mungkin Baik, begitu. Bapak Odi. Aduh, luar biasa ya. Maksudnya ternyata ada banyak tantangan yang dihadapi karena kita sebagai orang dewasa sendiri kadang kesulitan harus beradaptasi dengan semua yang serba online. Jadi kelihatannya kita belum cukup siap untuk harus menghadapi segala hal dengan online. Kita masih butuh face to face, kita masih butuh bimbingan dari guru itu sendiri. Dan di situ kita lihat bahwa peran guru ini ternyata tidak mudah selama ini. Jadi itu tantangan yang akan dihadapi. Kemudian untuk orang tua juga seperti yang Bapak Odi sampaikan tadi, ya kemungkinan di luar juga ada beban yang orang tua lain rasakan juga karena mereka harus bekerja di rumah. Jadi tuntutan beban pekerjaan yang harus mereka kerjakan di tempat kerja, kemudian harus pulang ke rumah dan mereka harus menghadapi soal-soal anak-anak yang saat ini juga cukup rumit dibanding zaman kita dulu waktu sekolah, dan itu merupakan tantangan tersendiri buat itu. Kemudian bagaimana? Silakan. Tadi baru lihat ada tetangga, anaknya dikasih tugas terlalu banyak. Nah, ini sampai satu mata pelajaran 30 nomor. Tadi 3 mata pelajaran dia 90 nomor. Aduh, kapok-kapok juga orang tua. Mungkin mereka bisa membantu, tapi membantu sampai level yang begitu nanti dia jadi bosan deh. Mungkin kita perlu cara-cara yang baru bagaimana supaya bisa ini. Ya, itu pengalaman yang ada. Mereka mengeluh juga. Iya. Lalu bagaimana apa yang Bapak Ode lakukan atau orang tua di sekitar lakukan ketika harus jaga jarak, tapi kita juga harus butuh mungkin penguatan dari orang tua lain. Jadi kan kumpul-kumpul dilarang, tidak boleh. Terus anak-anak mau belajar bersama, belajar kelompok untuk mungkin lebih memudahkan mereka untuk mengerti pertanyaan soal juga tidak boleh. Langkah apa kira-kira yang pernah Bapak Odi buat atau yang Bapak Odi pernah lihat di masyarakat sekitar? Yang kalau saya di rumah sini karena banyaklah di sini yang tidak punya sarana yang memungkinkan internet. Saya di tempat usaha juga ada internet, di rumah juga ada internet. Dan memberikan keluasan untuk mereka bisa datang untuk akses. Karena ada yang pakai WA, ada juga yang langsung kirim. Tapi juga karena anak saya juga sudah bisa membantu untuk belajar anak-anak yang level pendidikannya di bawah. Anak saya kelas 3 SMP, jadi dia bisa bantu belajar untuk anak-anak yang SD. Bisa bantu. Jadi ya kita upayakan begitu supaya bisa membantu karena mesti maju sama-sama. Jadi ya sedapat mungkin kita sudah ini, dan saya kasih pengertian orang tua, jangan mereka yang kerja tugas. Memang terlalu banyak mereka kasihan anak mereka, terus mereka yang melaksanakan kerja tugas. Ya, ini juga nanti mungkin ya ada kepala dinas pendidikan sebentar kita bisa urung rembuk, bisa dapat saran yang baik begitu. Terima kasih. Terus kalau dari Bapak Odi sendiri kira-kira apa pembagian peran Bapak Odi sebagai bapak dan juga ibu, karena ada bapak dan ibu, tentu di rumah pasti akan ada pembagian peran, bapak lakukan apa, ibu lakukan apa. Kalau dari Bapak Odi sendiri, dalam keluarganya sendiri bagaimana kira-kira Bapak?
Kalau di sekolah anak saya itu kita punya grup WA orang tua. Nah itu pakai nomor istri saya. Jadi istri saya yang selalu dihubungi oleh pihak sekolah tentang tugas anak-anak, anak saya. Terus kemudian malam saya cuma tanya tentang capaian sudah berapa persen, karena anak saya mengerti soal itu, dia tahu tugas-tugas yang belum selesai gitu. Karena mereka punya target mingguan yang harus diselesaikan di tugas-tugasnya. Jadi kalau berhubungan dengan sekolah lebih intens istri saya dibanding saya. Tapi kalau saya mengecek cuma capaian harian, capaian mingguan, apa yang sudah dipelajari. Khususnya karena dia mau masuk ke SMA setelah ini. Jadi apa persiapan-persiapannya sudah memadai karena mereka juga kecewa dengan ujian yang tidak ada. Nilainya ini juga gengsi-gengsi tersendiri lah. Karena mereka lulus tanpa ujian, sebagainya begitu. Tapi mungkin tidak semua orang. Tapi kalau pembagian di keluarga saya begitu. Istri saya memang sudah terlibat sejak awal di perkumpulan orang tua murid lewat grup WA-nya. Nah, mungkin juga yang sulit di sekolah-sekolah negeri itu karena begini lama belum ada juga perkumpulan kecuali rapat-rapat sekolah orang tua murid itu. Sementara interaksi antara sekolah dan orang tua murid itu baru terjadi ketika kenaikan kelas, ada masalah. Tapi secara harian mungkin belum ada interaksi memadai antara orang tua dan pihak sekolah. Sehingga kalau begini, memanglah ini cilaka yang kita juga tidak tahu. Kita tidak ada persiapan untuk ini. Jadi semua orang meraba-raba jalan apa yang baik. Mudah-mudahan diskusi-diskusi begini akan memberi jalan keluar yang baik untuk ke depannya. Kasih. Menarik sekali ya Bapak Odi. Jadi di sini ternyata ada sisi positif dari COVID sendiri. Jadi ada interaksi atau ada ada rasa ingin bersama orang tua yang lain. Jadi pengen sharing pengalaman, anak saya mengalami kesulitan ini, bagaimana. Jadi kalau untuk dari Bapak Odi sendiri, dari sebelum COVID mungkin itu sudah terbangun dan kemungkinan dari orang tua yang lain saat ini itu menjadi kunci pemersatu orang tua. Jadi saling mendukung untuk anak-anak bisa maju. Ya. Kemudian kita mungkin akan mendengar dari Ibu Andriani sebagai seorang psikolog. Ibu mungkin bisa berbagi tips atau bisa menceritakan bagaimana sih kita mendampingi anak-anak di tengah situasi yang menuntut kita harus menjaga jarak dan di satu sisi kita juga harus menjalankan tugas sebagai pekerja maupun sebagai pendamping atau pendidik anak untuk masa-masa ini. Silahkan Ibu. Ya, baik. Dari sharingnya Pak Odi tadi, saya juga mencatat beberapa poin. Saya bisa melihat bahwa ternyata Bapak Odi sudah berhasil menjadi orang tua yang tangguh nih ya. Resiliensinya resiliensinya bagus, jadi bisa melewati sudah bisa menjalani melalui masa krisis ini, jadi bisa membantu anak belajar. Dan ya memang kita lihat kalau beruntungnya di sekolah-sekolah swasta karena mereka secara sistem sekolah, manajemen sekolah sudah punya mekanisme belajar online, e-learning segala macam, jadi sudah memudahkan ya. Jadi saya kira. Nah, yang buat sekarang yang bisa dilakukan buat kita orang tua lain, mungkin juga anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang belum menyiapkan diri untuk belajar secara online dan secara mandiri. Saya kira tadi beberapa hal yang sudah disampaikan Bapak Odi itu betul sekali dan bisa kita praktekkan. Yang pertama memang harus berpikir positif ya. Jadi dari kesulitan ini, masalah ini jangan dipandang sebagai satu hal yang buruk sekali, tetapi kesulitan kita ini juga ada sisi positifnya, yaitu sebagai tantangan dan kesempatan buat kita, kesempatan buat anak dan juga kesempatan buat kita orang tua. Tadi beberapa poin positif sudah Bapak Odi sampaikan. Pengalaman satu, saya catat penting sekali belajar mandiri, itu betul sekali. Pengalaman saya selama ini memeriksa anak-anak dan memeriksa kita juga calon tenaga kerja atau orang yang bekerja, orang dewasa, lain masalah, salah satu kesulitan ya, bukan kesulitan hal yang harus perlu kita tingkatkan itu buat SDM kita itu adalah kemandirian, salah satu. Dan ini saya kira satu hal ini kita bisa latih mulai dari belajar mandiri, itu hal yang paling kecil.
Dan itu yang harus perlu kita tingkatkan, sehingga nanti kelak dewasa, menjadi pekerja, kita sudah membawa sikap ini, karakter ini yang harus perlu kita kembangkan. Lalu dalam kesempatan kesulitan ini sebenarnya juga banyak hal positif yang bisa kita lihat ya, selain kesulitan-kesulitan tantangan itu, seperti membangun hubungan emosional yang hangat dengan anak dan orang tua. Bila selama ini hubungan kita terbatas, hanya pada jam setelah pulang kantor, pulang malam, periksa, sudah kerja tugas, sudah bikin beres, selesai, malam tidur, pagi bangun, semua sibuk, anak sibuk, orang tua sibuk, dan baru bertemu lagi sore. Dan nanti ketika dewasa, baru anak mulai menikah, bekerja, keluar, dan kita hilang. Jadi saya kira ini saat yang baik juga dan juga ini kesempatan yang baik juga buat orang tua mengenali bakat anak, kelebihan, kekurangan anak, apa yang bisa dikembangkan lagi, apa yang perlu ditingkatkan dari anak. Ini kesempatan kita juga untuk belajar, baik buat anak maupun orang tua. Dan berikut lagi untuk belajar lagi, bahwa satu, hubungi juga komunikasi dengan pihak sekolah, ya. Komunikasi juga dengan pihak sekolah dan guru tentang capaian belajar ya. Tadi itu betul di sekolah swasta, anaknya Pak Odi, mereka sudah memiliki itu ya, jadi bisa dibagikan ke orang tua untuk mengikutinya. Dan saya kira ini juga yang harus bisa dilakukan juga oleh sekolah lain, kan kita ada kurikulum pembelajaran, kita juga ada merujuk kurikulum, dan ini yang mungkin dibagikan ke orang tua tentang capaian belajar yang harus dicapai dari anak-anak kita apa, sehingga nanti orang tua bisa membantu membimbing anak belajar. Jadi yang mungkin buat sekolah-sekolah yang terbatas, tidak bisa mengirimkan materi secara online, atau hard copy juga mungkin ada tapi terbatas, sebenarnya tidak menjadi tantangan, menjadi satu tantangan besar ya, karena kita bisa melihat lagi merujuk pada capaian belajar. Jadi kayak tadi Pak Odi cerita pengalaman tetangga yang soalnya banyak, latihannya banyak, sampai berapa 100 nomor ada. Nah, jadi bukan banyak soalnya, tetapi pada kualitasnya. Jadi derajat pembelajarannya, mulai dari latihan sampai dengan pengayaan. Jadi kalau ya sekarang ini dia belajar latihan, besok berikutnya dia punya pengayaan. Jadi pengayaan berarti anak masuk pada perluasan dan kedalaman materi. Dia belajar apa yang sudah dipelajari, dikembangkan, diperluas, didalami, dan diterapkan gitu. Jadi bisa saja dalam berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi kah, atau proses berpikir. Oh ya, proses berpikir ini satu hal yang penting juga, catatan buat anak-anak kita. Saya kira salah satu tantangan buat kita adalah perlu juga anak-anak kita didorong untuk dan dilatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi masalah kita kebanyakan didikte, jadi kita jadi belajar bukan karena menganalisa, mengkritisi, tapi mengikuti saja. Jadi lebih banyak didikte. Jadi ini tidak merangsang kreativitas kita untuk berpikir kritis dan kreatif. Padahal tantangan mereka ke depan adalah harus menjadi orang-orang yang bisa kritis dan kreatif. Itu tantangan anak-anak kita ke depan. Baik, Ibu Adriani, boleh saya tanya sedikit tentang kira-kira dampak psikologi yang dihadapi anak dan orang tua itu seperti apa? Karena kan sebagai orang tua mereka juga ada tekanan psikis, kemudian sebagai anak juga ada, karena sesuatu yang biasa terus tiba-tiba harus berubah secara drastis yang luar biasa. Tentunya ini cukup mengganggu anak-anak itu sendiri maupun dari orang tua. Kira-kira menurut Ibu apa sih dampak psikologisnya buat anak dan orang tua? Ya, saat ini kita semua belajar menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan situasi ini. Dampaknya ya bisa saja menjadi stres. Ya gejala stres bisa berdampak pada kognitif, pikiran, perasaan, emosi, atau perilaku dan sosial kita. Pikiran seperti jadi cemas, kemudian secara emosional juga jadi mood-nya menurun, tidak termotivasi, perilaku misalnya jadi menarik diri lagi, kemudian kita sudah terisolasi, jangan sampai anak
atau orang tua mengisolasi diri lagi ya. Nah, itu misalnya salah satu contoh dampak dari stres, baik pada orang tua atau pada anak-anak. Ada kemunduran perilaku, misalnya dia sudah harusnya berperilaku pada sampai usia sekian, seusianya dia tiba-tiba dia mundur lagi berperilaku pada usia seperti di bawahnya, misalnya bisa seperti begitu. Kemudian Ibu Adriani, satu lagi, ini terkait dengan karena berbicara tentang anak-anak, berarti ada juga anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak difabel, dan mereka itu ada di dua sekolah, sekolah umum maupun sekolah luar biasa yang selama ini ada. Nah, kira-kira tips apa yang Ibu Adriani bisa berikan buat orang tua yang punya anak difabel, yang mereka harus membagi waktu mereka benar-benar buat anak-anak ini? Ya, baik. Yang penting pertama, kalau anak kebutuhan khusus, orang tua harus paham dulu, anaknya termasuk yang kebutuhan dia belajarnya masih mampu didik atau mampu latih ya. Kalau mampu didik, artinya dia masih bisa mengikuti pelajaran akademik dan keterampilan-keterampilan lain. Nah, orang tua bisa mulai membuatkan jadwal. Ini berlaku juga sama dengan anak-anak yang lain pun, bahwa perlu juga membuat rutinitas aktivitas anak maupun orang tua di rumah. Jadi baik orang tua mulai memasukkan daftar belajar bersama anak dalam daftar aktivitas keseharian, dan anak pun bisa diajak dilibatkan membuatkan jadwal kegiatannya. Dan kalau anak kebutuhan khusus, maka dia kalau yang mampu didik itu bisa dalam batasan sederhana, dia bisa diajak, pilih kamu nanti jam ini siang atau sore atau malam kamu mau belajar apa, kita buat apa, begitu, itu bisa. Kalau mampu latih, berarti kita yang membuatkan jadwal, aktivitas rutin bersama dia, apa saja yang harus kita tetap lakukan. Tantangan buat anak kebutuhan khusus salah satu misalnya adalah ingatan jangka pendeknya rendah, rentang perhatian. Jadi harus diulang-ulang. Oleh karena itu orang tua perlu buat jadwal itu sehingga bisa mengulang juga materi yang sudah diberikan pada waktu-waktu lalu di sekolah. Dan ya waktu rutinitas tetap ada dibuat karena penting buat anak-anak, baik bukan anak kebutuhan khusus saja, supaya anak ini memberikan rasa aman buat anak-anak. Karena apa? Anak-anak bisa tahu dan mengantisipasi apa yang akan dilakukan begitu. Jadi mereka sudah bisa memprediksi, oh ya nanti akan ada ini, dan itu akan memberikan rasa aman buat anak. Dan jadwal ini sebenarnya tidak kaku ya, bisa fleksibel, artinya hanya jadi panduan buat kita, tetapi kita bisa merubahnya lagi pada keesokan hari, misalnya terjadi karena kita harus ada rapat mendadak ya, tiba-tiba hari ini harus ada rapat mendadak, maka jam belajar ini, nah ini kita bisa rubah lagi begitu. Tapi paling tidak ada panduan jadwal yang bisa kita buat bersama, sehingga baik kita maupun anak tahu gitu. Itu salah satu tipsnya. Kemudian pikirkan juga alternatif kegiatan lain yang bisa dilakukan. Jadi tidak hanya belajar, aktivitas di luar, di halaman rumah yang bisa dilakukan apa, sendirian, aktivitas yang bisa dilakukan sendiri oleh anak apa, maupun yang bisa dilakukan bersama saudara. Itu apa misalnya. Bisa bantu anak membuat daftar list aktivitas. Sehingga anak bisa tahu, oh ya bisa ada ide gitu. Saya membuat apa begitu. Ya. Jadi tidak, dan jadwal belajar saya kira bukan lamanya belajar juga ya. Kita lihat tergantung kesiapan anak ya. Ya. Jadi, baik Ibu, ini ada pertanyaan dari pemirsa dari Facebook. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak terjangkau internet? Baik itu negeri atau swasta. Kemudian cara apa yang mereka harus lakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan? Dari Pak Pakaruhi. Ya. Kemudian ada satu lagi, bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya fasilitas baik seperti listrik atau internet? Oh ya, baik. Ya, berarti asumsinya mereka tidak dapat informasi apapun tentang kurikulum pendidikan, capaian belajar yang segala macam yang dibuat ya.
saya kira orang tua tetap bisa melakukannya, misalnya dengan melihat membuat daftar pelajaran apa saja yang bisa dibuat. Matematika itu konsepnya apa saja yang harus dipelajari. Kalau sudah usia kalau beda ya untuk sekolah SD, SMP dan SMA. Nah, kalau sudah kalau masih SD mungkin banyak konsep berhitungnya. SMP sudah kepada aplikasinya, penerapan dan pengembangannya SMP dan SMA. Jadi dia mulai menerapkan matematika itu pada bidang lain atau bidang kehidupan, itu bisa dicoba dikembangkan. Terus selain belajar itu ada hal-hal lain juga yang bisa dikembangkan. Salah satu juga ya kalau akademik mau tidak mau salah satu cara juga tetap harus ada komunikasi juga dengan orang tua lain, sesama orang tua, sehingga bisa ada pertukaran informasi, pelajaran apa yang bisa dibuat. Kemudian bisa juga menghubungi guru setempat yang ada di desa untuk membuatkan bukan jadwal ya, tapi kayak panduan belajar, apa yang harus bisa dilakukan, belajar tentang apa dan apa begitu. Dan untuk materi ya kalau memang yang terpencil sama sekali ya memang sulit, mau tidak mau alternatif ya harus ada hard copy. Jadi mau tidak mau harus bisa ini ya, paling tidak pemerintah bisa membantu menyediakan informasi hard copy ini untuk pembelajaran, capaian belajar, dan paling tidak ada beberapa latihan itu sebagai alternatifnya kalau untuk yang sudah yang terpencil sekali ya, mau tidak mau. Tapi kalau yang masih bisa diakses, saya kira bisa dilakukan seperti yang sudah beberapa tips yang tadi Pak Odi sampaikan juga, bangun komunikasi dengan sesama orang tua, sehingga bisa dapat masukan dan apa yang bisa dilakukan untuk anak. Sekarang saya kembali lagi ke Bapak Odi. Kira-kira ada tidak perubahan ritme atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak-anak selama di rumah? Ya, awal-awal ya mereka kaget saja karena belum terbiasa yang begini ya. Orang cuma kaget, loh kok kenapa tiba-tiba orang gereja saja juga bingung kenapa kok tiba-tiba tidak bergereja gitu. Apalagi anak-anak yang juga bingung kenapa tiba-tiba tidak sekolah, tapi ya karena dianggap sebagai liburan itu. Jadi lama-lama saya kira peran pemerintah pusat kemarin lumayan bagus ketika mereka bilang bahwa ada jam belajar. Cuman itu sosialisasinya sampai di tingkat bawah itu yang perlu, karena kemudian anak-anak oke, kelas begini, saya tidak hafal jelas tapi kelas begini jam berapa, kelas begini jam berapa gitu. Yeah. Nah, saya kira pasca itu sudah ada banyak yang beraktivitas ketika sudah bisa belajar lihat di televisi. Cuman mungkin kemudian kita pertanyaannya apakah memang itu sudah standar yang saya sih belum pernah coba nonton TVRI untuk tahu bahwa apakah materi-materi yang disampaikan lewat televisi itu sudah seragam, sudah sesuai dengan yang sama dengan di Kota Kupang, kabupaten dan sebagainya. Tapi saya kira itu berubah. Banyak ada mungkin berapa persen itu berubah setelah ada pemerintah pusat memperkenalkan bahwa bisa belajar di televisi. Awalnya mereka anggap liburan, tapi setelah pemerintah pusat kasih tahu ada belajar, mereka mulai belajar. Ada yang mulai belajar. Cuman memang kendalanya adalah kan orang tua tidak tersosialisasi dengan baik ketika awal ini. Memang ini karena semua memang dadakan, kita belum terbiasa berhadapan yang tidak ada yang pernah membayangkan akan kita masuk dalam situasi sesulit ini. Tapi setelah itu yang sekarang ini ya sudah, yang tidak belajar ya tidak belajar. Karena ada banyak yang ya karena pengawasan mungkin perlu kalau menurut saya di samping orang tua mengawasi, tapi bagaimana komunikasi tetap berjalan antara guru dan orang tua murid sehingga sama-sama mengawasi gitu. Orang tua juga mengawasi, tapi guru-guru juga tetap mengawasi apakah anak ini juga belajar. Nah, mungkin kita perlu metode-metode yang maju. Tetangga saya ada yang guru di kabupaten, cukup jauh ya di Kabupaten Kupang. Tapi apa yang dia bikin, dia tiap ini dia antar materi belajar. Antar materi belajar, saya sampai bingung, kok bisa antar materi belajar, Pak? Iya, nanti sampai di sana baru dia distribusi ke anak-anak di sana untuk apa yang mereka belajar, atau ada soal, atau ada apa. Tapi mungkin efektivitas bagaimana kita nanti yang tadi Ibu Andri bilang, bagaimana ini dievaluasi,
keefektifan pelaksanaan begini yang mungkin perlu. Tapi saya kira yang televisi itu, yang sosialisasi melalui televisi itu, saya kira agak menarik, dan itu agak merubah sedikit aktivitas anak-anak. Kita di Lesiana sini di pantai, jadi saya tahu jelas anak-anak main jam berapa. Kalau ada anak-anak yang saya tahu, oh ini jam kelas 6 itu kan sore. Nanti sore mereka main bola, lari di pantai, dan tidak belajar. Tidak ada yang perintah. Jadi makanya yang perintah ini siapa? Orang tua atau guru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada anak-anak dengan tipe tertentu. Minta maaf Ibu Andri, mungkin secara psikologi ada anak-anak tertentu itu yang suka belajarnya rame-rame. Ketika belajar sendiri mungkin dia butuh interaksi dengan orang lain ketika belajar karena sudah terbiasa di sekolah. Jadi ketika belajar sendiri juga mungkin agak parah, apalagi didampingi orang tua yang ya mungkin tidak mengerti bagaimana mendampingi anak belajar, pakai marah-marah, pakai intimidasi dan sebagainya, mungkin itu juga nanti akan menghalangi. Karena jadi sekolah juga, saya kira guru-guru juga dalam posisi yang agak rumit. Ketika mereka mau menagih tertentu, jangan sampai nanti di bawah malah nanti ada ibu yang ngomong hak anak. Jangan sampai malah nanti orang tua maksa anak-anak untuk ini jadi pelanggaran hak anak lagi. Nah ini bagaimana dikomunikasikan supaya ada tugas dari sekolah ke anak-anak, tapi itu juga jadi satu model yang menarik sehingga anak-anak tidak dipaksa belajar, apalagi nanti jadi masalah lagi baru, anak-anak dipaksa sampai dipukul segala macam. Baik, Bapak Odi. Jadi memang betul ada anak merindukan suasana belajar di ruang kelas, sekaligus juga mungkin orang tua juga sudah terpattern, sudah terpola bahwa oh jam sekian saya harus kerja ini. Sementara ketika di rumah dia harus anaknya mungkin mama papa atau mungkin mengganggu seperti itu. Jadi mungkin cukup jadi tantangan. Kemudian ini ada pertanyaan juga buat Ibu Adriani. Bagaimana ketika situasi COVID ini tentunya ekonomi orang tua menjadi tidak stabil, jadi ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, dirumahkan, atau mungkin ada tentunya ini beban yang cukup berat yang dialami orang tua, suami atau istri, dan kemungkinan besar itu akan ada konflik di dalamnya. Nah, bagaimana kira-kira hal yang harus dilakukan oleh orang tua atau anak-anak sendiri ketika melihat mama papanya mungkin bertengkar karena masalah ekonomi yang memang dirasakan cukup berat ketika COVID ini. Ya betul sekali ya. Ini memang tidak mudah untuk soal hanya dibicarakan karena pertama harus kembali ke dalam keluarga. Artinya keluarga belajar sekarang, masing-masing anggota keluarga belajar untuk mengelola emosi, mengelola pikiran dan perilaku. Jadi baik anak maupun orang tua. Dan ini yang persoalannya yang sulit adalah tidak semua kita orang dewasa punya cukup keterampilan ini untuk mengelola diri. Jadi ini tantangan juga. Jadi memang saya kira memang agak sulit juga untuk bisa dapat kondisi ideal. Tapi paling tidak bisa kita meminimalisir sumber stres kita ya. Jadi memang kalau faktor ekonomi sudah jadi salah satu stresor, memang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita ubah dalam saat situasi sekarang ini. Ya memang walaupun pemerintah sudah berupaya mencoba dengan memberikan bantuan ya, dukungan bantuan langsung tunai, tetapi nampaknya masih dalam proses dan belum semua keluarga yang membutuhkan mendapatkannya. Dan yang berikut yang bisa dilakukan para orang tua, hindari stresor yang lain, misalnya beban kerja atau tugas di rumah. Nah, ini bisa dibagikan kepada anggota keluarga supaya sehingga tidak menjadi kadang-kadang yang memicu stres itu hal-hal sepele saja ya, misalnya piring belum cuci, belum dimasak, rumah belum berantakan, ya. Jadi hal-hal sepele. Nah, ini bagi tugas kepada anggota rumah yang bisa sesuai dengan kemampuan kesiapan waktu sehingga meminimalisir. Dan yang berikut, salah satu hal paling tidak juga yang bisa dilakukan, bangun komunikasi, curhat di dalam anggota keluarga, ceritakan tentang pikiran, perasaan, pandangan seperti apa, sehingga sesama anggota bisa saling mengerti. Memang tidak mudah, saya ngomong bicara gampang, tapi tantangan melaksanakannya memang tidak mudah dan kadang agak sulit dan aneh. Tetapi tidak ada
sebenarnya harus dicoba dimulai dalam keluarga. Ini salah satu cara untuk bisa menjembatani, sehingga ketika ada salah satu anggota keluarga yang mulai merasa tertekan, kita bisa tahu bagaimana membantu dia untuk atau mencegah untuk tidak terjadi hal lain atau kekerasan yang tidak diinginkan gitu. Dan bangun sumber tetap komunikasi, bangun sumber dukungan ya dengan tetangga kita, tetap komunikasi dengan kerabat kita, keluarga, Pak RT jangan lupa. Jadi misalnya kalau kita kekurangan atau membutuhkan bantuan, kita bisa meminta bantuan. Saya kira masyarakat NTT itu adalah kekuatan kita adalah kekerabatan dan kekeluargaan kita tuh sangat kuat. Jadi kalaupun kita kesulitan, ya mohon maaf, misalnya hari ini kekurangan belum ada beras, mungkin kalau kita bicara kepada keluarga atau kerabat yang lain, paling tidak pasti ada yang akan membantu atau tetangga. Ini salah satu sumber dukungan sosial kita ya. Jadi jangan menarik diri, tapi terbukalah. Karena jadi yang penting ada ingat bahwa bukan Bapak Ibu saja yang mengalami kesulitan ini, tapi banyak orang lain juga di luar sana mengalami hal yang sama. Jadi jangan malu. Jangan malu untuk meminta bantuan kalau memang itu diperlukan. Karena pertama ingat bahwa masyarakat kita sendiri, bahwa kita menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terbukalah untuk ini juga, dan sehingga bisa membantu keluarga kita juga melewati masa-masa sulit ini. Satu lagi buat Bapak Odi, bagaimana Bapak Odi ketika Bapak melihat lingkungan sekitar, orang tua yang mungkin memang dalam keadaan sulit ketika dalam masa COVID, bagaimana mereka, apakah Bapak juga pernah melihat, apakah ada di situ mungkin terjadi emosi yang berlebihan sehingga akhirnya anak menjadi dampak dari emosi orang tua? Saya kira kalau sementara memang di sini belum ada, tapi mungkin orang tua jadi kesulitan untuk mengendalikan anak-anak supaya bisa belajar, itu yang penting. Karena anak-anak materi, apalagi saya membayangkan begini, seandainya ada satu orang tua yang anaknya ada yang SD kelas 3, ada yang kelas 6, ada SMP kelas berapa, SMA gitu. Itu bagaimana dia membagi diri untuk bisa menolong mereka belajar, kecuali ada mereka mengetahui materinya dan sebagainya. Saya membayangkan anak saya cuma satu, tapi kalau anak 3, bagaimana orang-orang mengendalikan bagaimana anak-anak bisa belajar. Karena ini memang sulit juga di keluarga yang besar, yang jumlah keluarganya besar. Tapi sejauh yang saya amati di sini belum ada. Mereka cuma kesal-kesal karena ya kenapa anak-anak ini tidak mau belajar begitu sendiri. Tapi juga karena mereka juga kekurangan petunjuk. Bingung betul karena tidak ada surat menyurat. Mungkin kalau yang saya bilang tadi tentang kita masuk dalam grup orang tua di WA, ya mungkin di sekolah-sekolah lain ya orang tua disurati atau bagaimana supaya pengumuman lewat media mana gitu, sehingga mereka tahu bahwa ada harus belajar dari rumah, ini bukan libur. Cuman dua terminologi ini yang agak bingung di masyarakat, karena mereka anggap ini libur, bukan belajar dari rumah. Karena itu yang masalah. Jadi ya kalau belajar ya bagaimana belajar gitu. Mungkin perlu itu ke depan, karena kita mesti ada ini badai akan berakhir kapan. Tapi anak-anak tetap harus didampingi, karena itu kalau memang perlu memang harus ada pemberitahuan, entah dari kelurahan, entah dari dinas terkait, entah dari sekolah, bahwa ini masa belajar gitu loh, bukan liburan. Baik Bapak Odi, terima kasih banyak. Sekarang kita, Ibu boleh ditahan sebentar, kita sudah harus mengundang narasumber selanjutnya, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Silahkan Bapak Dumulyahi Jami, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Halo Bapak, apa kabar? Ya, selamat malam NTT. Selamat malam Bapak. Kemudian juga sudah hadir di tengah kita Ibu Irene Kurnia Arifajar dari Wahana Visi Indonesia. Selamat malam Ibu. Selamat malam teman-teman di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu semuanya, selamat malam.
Baik, kita sudah mulai diskusi tadi kira-kira mungkin setengah jam ya. Ada banyak pertanyaan juga, mungkin kalau sempat menyimak. Namun sekarang saya boleh tanya sedikit dengan Ibu Irene sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak anak-anak, khususnya di NTT. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini menghadapi anak-anak yang belajar dari rumah? Atau sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, kampanye kah, atau mungkin sosialisasi yang lain? Seperti apa Ibu kira-kira? Oke, terima kasih. Saya mungkin tadi sebelum sampai ke sana mungkin menggabungkan apa yang sudah disebutkan oleh para narasumber yang lain, bahwa situasi COVID ini memang mempunyai dampak yang berbeda pada setiap keluarga. Lalu kemudian setiap keluarga juga memiliki situasi yang berbeda. Tentu cara menanganinya juga berbeda, cara menyikapinya pun juga berbeda. Lalu kemudian ada anak-anak yang kemudian dalam situasi yang bisa mengakses teknologi, terus kemudian ada anak-anak yang mungkin tidak bisa mengakses teknologi. Sementara tadi juga Bapak Odi juga menyebutkan bahwa ada orang tua yang mungkin hanya memiliki satu anak, tapi ada juga orang tua yang memiliki lebih dari satu atau dua anak dengan usia yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya lagi ada mungkin dalam konteks perempuan ada ibu yang bekerja, tetapi ada ibu yang mungkin biasa mendampingi anak-anak di rumah. Selanjutnya kalau tadi dalam konteks apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, dari host tadi, apa yang sudah kita lakukan sebagai organisasi kemanusiaan, kita sendiri melakukan aksi-aksi untuk situasi COVID ini ada tiga capaian ya. Yang pertama, bagaimana anak-anak dan masyarakat mempraktikkan tindakan pencegahan untuk mengurangi penularan COVID dengan melakukan tindakan-tindakan promotif dan preventif terkait dengan COVID ini. Kemudian bagaimana anak-anak bisa mengakses pada perawatan dan pengobatan. Lalu kemudian bagaimana masyarakat juga memiliki sistem pengasuhan untuk anak-anak dan keluarganya, khususnya bagi anggota keluarga yang terkonfirmasi dengan COVID. Jadi ada dua situasi bagi anak-anak yang belum atau mungkin tidak terpapar dengan COVID, atau mungkin bahkan bagaimana nih bagi keluarga yang sudah terpapar dengan COVID, tentu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya kita sendiri juga memiliki upaya bagaimana melakukan aksi advokasi kepada pemerintah, membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk memastikan keluarga-keluarga yang rentan menerima dukungan dari pemerintah sesuai dengan standar dan prinsip hak anak. Nah, kalau menyikapi terkait dengan situasi COVID itu sendiri, ya kalau tadi secara umum bahwa keluarga-keluarga memiliki situasi yang berbeda, UNESCO mengatakan bahwa hampir 1,5 miliar penduduk di dunia ini anak-anak tidak bisa mengakses pendidikan di masa COVID ini. Lalu kemudian untuk konteks di NTT di dalam masa biasa saja, untuk di SMA itu angka partisipasi untuk bersekolah itu ada 42,68%. Masih sangat kecil ya. Lalu kemudian ada dari SMP itu 67,98%. Kemudian kalau yang SD angka partisipasinya cukup tinggi. Nah, dalam situasi COVID ini anak-anak kemudian untuk di konteks NTT lebih bersyukur kita ada di Kota Kupang, mungkin sebagian yang tadi diceritakan Bapak Odi, bagaimana anak-anak yang mungkin mungkin lebih ke pedalaman di kabupaten yang kemudian seperti yang saya sampaikan tidak memiliki akses atas teknologi seperti itu. Kemarin bahkan di media sosial juga disebutkan di Kota Kupang sendiri masih ada perbedaan situasi. Ada anak yang sekolahnya cukup bagus untuk bisa memfasilitasi sekolah dari rumah dengan tuntunan yang cukup baik dari sekolahnya, tetapi ada juga sekolah yang tidak menyediakan kurikulum yang baik, kemudian anak-anak seperti libur panjang seperti itu. Nah, untuk konteks perlindungan anak sendiri, anak-anak memiliki
anak-anak memiliki aspek yang berbeda. Pertama, dia akan menjadi rentan terhadap kekerasan. Misalnya ketika tadi ya dalam situasi COVID yang tadinya misalnya orang tua bertemu misalnya hanya 8 jam sekali, terus kemudian sekarang menjadi 16 jam. Atau sekarang ibadah juga di rumah, melakukan usaha juga di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, tiba-tiba semuanya harus berinteraksi dalam satu rumah. Kalau itu tidak mempunyai kemampuan mengelola emosi satu sama lain, tidak memiliki keterampilan berrelasi, tidak bisa memiliki keterampilan untuk berempati, atau mungkin contoh misalnya tadi masalah kebersihan saja, standarnya antara suami istri sudah berbeda, antara orang tua dengan anak-anak sudah berbeda. Maka betapa konflik ini ketika tidak dikelola akan menimbulkan konflik yang luar biasanya, sehingga anak-anak menjadi sangat rentan mengalami situasi kekerasan. Lalu terkait dengan penelantaran, tentu untuk konteks normal, untuk konteks normal mungkin bersyukur bagi keluarga-keluarga yang bisa memberikan kebutuhan kebutuhan fisiknya, makanan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi bagaimana dengan 20% masyarakat di NTT yang dinyatakan oleh menurut data BPS itu sebagai penduduk yang miskin, bahwa mereka juga akhirnya bisa jadi anak-anak rentan menjadi pekerja anak misalnya, terus kemudian yang tidak memiliki standar standar untuk social distancing, physical distancing, kemudian bekerja tanpa masker misalnya. Saya setiap sore masih menemui anak-anak jual sayur di kompleks depan rumah saya, begitu ya. Terus kemudian lagi anak-anak juga bisa jadi mengalami kerentanan terhadap pemahaman yang tidak utuh terkait itu COVID, apalagi mungkin di sosial media mungkin ada informasi yang tidak benar tentang COVID ini, menimbulkan dampak yang berbeda dari anak-anak dibandingkan orang dewasa. Kalau informasinya baik, bersyukur, tetapi ada juga anak-anak yang tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang COVID. Di kota besar seperti Kupang sini, setiap hari saya masih mendapati anak-anak bermain sepak bola, berkumpul satu sama lain di depan rumah. Baru hari kemarin saja ada pemberitaan secara katakanlah himbauan secara cukup keras dari masyarakat, baru kemudian anak-anak tidak berkumpul. Nah, artinya pemahaman anak-anak sendiri terkait COVID ini juga masih beragam. Bagaimana dan situasi yang ada di pedalaman. Lalu kemudian kalau kemudian ada anak-anak dalam situasi yang normal saja mereka mengalami kerentanan terhadap situasi kekerasan, bagaimana dengan pada saat COVID ini? Apakah layanan perlindungan anak sudah tersedia dengan baik ketika ada anak yang mengalami kekerasan? Kemarin di jaringan aliansi penghapusan kekerasan terhadap anak NTT, baru saja kita mendapatkan kasus seorang anak yang kemudian mengalami kekerasan dari aparat penegak hukum, ada aparat penegak hukum. Lalu kemudian bagaimana sistem ini tersedia bagi mereka? Bersyukur Ibu Andrianis dari HIMSI menyelenggarakan layanan psikososial atau konseling secara online. Tetapi bagaimana kabupaten-kabupaten lain yang mungkin agak susah mengakses psikolog misalnya, atau mungkin mengakses layanan ini. Terus kemudian bagi keluarga-keluarga yang mengalami income yang menurun karena karena COVID ini, tentu juga berdampak pada kebutuhan gizi dari anak-anak, misalnya bisa juga menjadi malnutrisi misalnya di dalamnya. Nah, artinya sisi lain anak-anak juga menjadi lebih berisiko dibandingkan orang dewasa. Meskipun di dalam tahapan ini kita juga menjadi baik, harusnya kita menjadi lebih tertantang untuk lebih bagaimana membangun relasi yang lebih baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Terus kemudian bagaimana tadi belajar mandiri, belajar disiplin, mengelola waktu. Karena contoh untuk saya sendiri, contoh ya, di konteks kota, kemudian bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan saya, mendampingi anak yang mungkin masih SD, dan kemudian juga masih ada yang batita, itu kebutuhannya berbeda. Mereka juga memiliki kebutuhan tumbuh kembang yang berbeda. Tentu ini nanti menjadi
tantangan bagi kita gimana sih memenuhi kebutuhan masing-masing anak itu tadi. Mungkin sementara itu dulu sebelum. Baik, ya. Terima kasih buat Ibu Irene. Ya. Kita ke Bapak nih, Pak Kadis. Mungkin kita mau dengar apa ya tanggapan Bapak ketika anak-anak atau orang tua yang kesulitan punya akses internet, terus harus beradaptasi dengan semua yang harus online itu Bapak. Kira-kira apa sih sejauh mana Bapak melihat apakah itu efektif atau tidak dari sisi pemerintah? Silakan Pak. Baik, terima kasih host dan Om Odi, Ibu Andrian dan Ibu Irene, serta semua yang bergabung di channel ini. Untuk yang pertama, semua kita, pemerintah, masyarakat, orang tua, dan siswa memang tidak siap untuk hadapi kondisi ini. Anak-anak itu terbiasa mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, itu terbiasa dengan dialog antara guru dan siswa itu di dalam kelas. Tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, lalu harus belajar di rumah, memang dari sisi pemerintahan, memang ini kita harus laksanakan. Tetapi kita harus jujur juga mengatakan bahwa proses belajar di rumah itu untuk mata pelajaran apa yang bisa untuk semua siswa. Kalau orang per orang seperti Om Odi, karena Om Odi ini kan punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Tapi tidak semua orang tua seperti Om Odi. Jadi kalau kita omong secara umum, itu tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Harus jujur. Sebagai kepala dinas saya harus omong bahwa memang kita tidak bisa lakukan secara maksimal. Karena tingkat pendidikan orang tua yang siswanya bersekolah di SD, di SMP, di Kota Kupang, ataupun seluruh NTT, bahkan seluruh Indonesia itu tidak sama. Mungkin Ibu Iren, Ibu Adriani yang pintar, bisa anak-anak SD, SMP, bahkan SMA pun masih bisa. Tapi orang tua yang dia hanya tamat SD atau tidak tamat SD itu susah. Nah, untuk di Kota Kupang, memang seperti Om Odi bilang, ketika semua diperintahkan untuk di rumah saja, memang ini kan sekolah semua kocar-kacir, ini mau bikin apa? Kita juga dinas kocar-kacir, ini mau bikin apa? Makanya kalau Om Odi bilang Om Odi punya sekolah yang bagus saja, 2 minggu baru bisa akses. Memang betul. Nah, oleh karena itu, dinas sendiri memahami kondisi ini, sehingga kita memberikan kebebasan kepada sekolah. Sekolah-sekolah yang punya kemampuan dan punya akses internet, dan orang tua juga paling kurang punya Android, itu bisa dilakukan secara online ataupun antara online dan offline. Maksud saya, kalau bisa seperti ini kita lakukan proses belajar secara online. Tetapi kalau melalui kita kirim soal melalui WA orang tua, karena ada jejaring dengan orang tua, nah itu kita gabungkan antara offline dan online. Tetapi ada juga yang betul-betul kita harus lakukan secara offline. Nah, pertanyaannya, Pak Kadis tahu berapa banyak sekolah yang online, berapa yang offline? Tahu. Tahu melalui tugas-tugas dan kiriman-kiriman foto secara japri ke saya, bahwa ini tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa seperti ini, kemudian yang sementara Zoom seperti ini mereka akan foto, terus kemudian kirim. Memang kita harus jujur untuk menentukan bahwa proses belajar mengajar secara online dan offline di rumah ini, terus kita akan mengukur seberapa jauh keberhasilan siswa, itu sesuatu yang masih perlu dipertanyakan ulang-ulang. Nah, yang menarik tadi adalah Pak Odi katakan bahwa di Lasiana itu orang liburan terlalu banyak.
memang saya pernah marah ini dengan kepala-kepala sekolah. Ada cek tidak itu siswa-siswa itu betul-betul di rumah? Atau mereka ada sementara di mall? Atau sementara di tempat-tempat ini, hiburan? Karena saya di Osapa sini, sebagai kepala dinas, saya di Osapa. Ya, di Osapa sini. Ini anak-anak pagi ini sudah keluar dengan sepeda. Jadi saya tanya, mereka juga tidak tahu saya kepala dinas. Nah, saya tanya, sekolah di mana? Oh, kami di ini Bapak, di SD Osapa sini. Oh, terus tidak ada kerja-kerja yang guru kasih. Tidak Bapak. Makanya kita bermain. Nah, oleh karena itu, Om Odi dan kawan-kawan, ada jejaring orang tua bisa disampaikan ke kami. Bapak punya anak di sekolah mana, tapi tidak pernah kerja apa-apa. Kita bisa sampaikan ke sekolah-sekolah ini, SMP ini kerja, terus SMP lain tidak kerja. Nah, ini memang bantuan dari semua pihak, karena memang ini hal yang sementara kita harus alami, dan semua sama-sama kita belajar sambil berjalan. Kita tidak bisa berjalan karena kondisi ini jujur kita tidak siap. Semua kita. Saya punya teman-teman bahkan senior kepala dinas di beberapa kabupaten. Saya tanya, kakak dong ada online. Apa yang mereka bilang? Ya online kalau di kota kecamatan di kota. Tapi kalau sampai di Udik sana, listrik saya belum sampai, kita mau online bagaimana? Nah, kalau di Kota Kupang memang kita masih bisa. Kalau offline itu, teman-teman guru, saya secara jujur, Pak Odi dan teman-teman host, saya rasa-rasanya memang sedih sekali karena kawan-kawan ini mengirim foto ke saya. Mereka ada sementara duel dengan siswanya menggunakan masker. Terus mereka sementara foto dan apa yang mereka ajarkan, mereka sampaikan. Nah itu Bapak Ibu, itu inisiatif dan dedikasi saja kawan-kawan guru. Itu tidak ada uang apa-apa mereka. Nah, terakhir, mungkin Mas Menteri ini paham tentang kondisi kita sekarang, maka permen yang terbaru merubah permen lama tentang pengeluaran dana BOS, baru ada keran dibuka untuk bisa membeli pulsa untuk guru, bisa membeli pulsa untuk siswa. Nah ini sementara kita pelajari, dan saya didatangi oleh teman-teman dari Telkom, ada satu aplikasi terbaru yang dibuat oleh mereka namanya Cold X. Itu kemarin kita diskusi panjang, dan kelihatannya program ini, aplikasi ini sangat murah, karena bagi user itu hanya 200, tidak bermaksud promo, tetapi ini saya mau katakan bahwa ini kalau bisa kita lakukan murah terkait dengan siswa. Pak Odi punya anak hanya 10 rupiah per bulan. Terlalu murah. Usernya itu hanya 200 minit, kurang lebih 200.000 lah. Jadi ini yang kita sementara, kalau nanti ada pertanyaan berikutnya tentang apa yang kita harus buat kemudian, karena COVID ini kan dia punya lonjakan begitu tinggi, dan kemungkinan besar kita kan sementara belajar di rumah ini terakhir sampai dengan 30 Mei. Tetapi kalau memang lonjakan COVID ini dan pemerintah mengatakan dia perpanjang lagi, maka itu kan pasti ada hal-hal yang harus kita buat secara perencanaan yang bagus, sehingga anak-anak ini tidak menjadi korban. Prinsipnya, anak-anak tidak boleh korban. Proses pendidikannya kalau menurut saya, mereka harus berjalan. Nah, karena itu teman-teman semua, untuk Dinas Pendidikan sendiri kita sudah punya langkah-langkah untuk mengantisipasi COVID. Anak-anak ini
naik kelas, lulus dari SD, lulus dari SMP, itu harus kita hitung memang dari sekarang. Tidak bisa kita prinsipnya kita tidak boleh mengorbankan siswa karena COVID. Itu dulu. Terima kasih banyak Bapak. Kita akan lanjut kembali ke pertanyaan dari teman-teman. Ini ada dari wilayah Ampoang Timur. Ya. Jadi kami di wilayah Ampoang Timur kesulitan beberapa soal untuk bisa nonton di TVRI. Masalah utamanya adalah listrik hanya 12 jam untuk belajar daring. Kemudian jaringan Telkomsel hanya batas 2 giga untuk belajar lewat radio. Frekuensi yang ditangkap itu justru dari Timor Leste. Kemudian untuk belajar lewat classroom, anak-anak yang orang tua punya HP dari 196 anak hanya 12 saja. Kemudian yang lain itu hanya pakai HP Nokia Center. Sekarang kami hanya bisa antar langsung tugas dari rumah ke rumah. Namun cerita-cerita tentang corona yang tidak benar mengakibatkan banyak orang kampung yang melarikan diri ke gunung dan bersembunyi di kebun-kebun. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau saya untuk jaringan listrik mungkin kita tidak bisa intervensi karena itu pasti pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat dan juga PLN. Tetapi memang ini untuk kawan-kawan yang jaringan listrik dan jaringan Telkomselnya itu belum masuk, memang untuk saat sekarang kita tidak bisa paksakan diri. Nah, yang kita bisa paksakan adalah kepala sekolah dan guru. Ini memang kan wilayah Ampoang, ini kan wilayah ini ya, TTS ya, Pak Udi? Bukan, Kupang. Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang, Kabupaten ya? Kupang. Ampoang. Oh iya, di daerah Takari, jalan masuk ke dalam. Iya. Betul, itu Kabupaten Kupang, yang mana kalau menurut saya, ini pendapat saja, itu senior saya kepala dinas di sana dan juga guru-guru memang perlu mesti ada kreatif. Tidak bisa kita biarkan kondisi ini. Jadi pasti guru-guru itu menjadi orang yang sangat orang yang sangat dibutuhkan untuk bisa jalan dan memberikan, apalagi kalau SMA. Saya selalu omong dengan teman-teman semua, apakah orang dinas atau sesama kepala dinas atau kepada guru, kita bayangkan anak kita atau anak siapa saja ada bersama-sama dengan guru di sekolah, tapi matematikanya 4, fisikanya 5. Itu dialog. Ini dia harus belajar di rumah tanpa guru. Orang tua lagi tidak tahu apa-apa seperti saya yang bukan IPA dulu, saya orang IPS, mana tahu mereka kalau mereka orang IPA. Baru sekarang kan materi anak-anak ini kan sudah semakin jauh dari kita dulu, zaman SD, SMP maupun SMA. Nah, oleh karena itu memang kalau kondisi ini tidak ada jalan lain selain kepala dinas, guru, dan orang tua harus bisa bekerja sama. Saya bayangkan kalau di Kota Kupang, itu kita jalan satu Kota Kupang ini 1 jam bisa selesai. Tapi kalau di Ampoang, jalannya saja sudah susah, guru mau sampai dari rumah dia ke rumah siswa itu berapa jam. Terus pulang lagi. Jadi memang ini perlu pengorbanan dari kita semua, termasuk terlebih-lebih kawan-kawan guru, untuk berjuang untuk bisa anak-anak ini ya paling kurang ada standar tertentu yang ketika dia melompat ke perguruan tinggi itu jangan terlalu, kalau SMA dia jangan terlalu di bawah rata-rata. Begitu juga dari SMP ke dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Saya boleh sedikit menimpali, Bapak?
Kak Berti mungkin. Ya Ibu, nanti kita akan tanyakan juga tentang bagaimana sih, kita mungkin lanjut ke Ibu dari WVI maupun Ibu dari psikolog, Ibu Andriani. Kita mau tanyakan juga bagaimana sih menjembatani persoalan antara trust atau kepercayaan anak. Anak selama ini lebih percaya guru daripada orang tuanya. Jadi kadang di rumah jadi konflik. Contohnya kayak kata ibu guru ini, kata ibu guru ini, orang tua katakan lain, sedangkan anak lebih percaya kepada guru. Bagaimana kira-kira cara menjembatani itu? Saya kah? Ya. Oh ya, baik. Pertama bahwa berusahalah sebaik mungkin yang bisa kita buat. Dan kalau misalnya kita tidak paham pun orang tua kalau tidak tahu pun katakan saja, bilang oke, mungkin mama tidak tahu atau bapak tidak tahu, papa akan cari tahu lagi, mama akan cari tahu lagi dulu seperti apa. Saya kira itu satu hal yang namanya belajar tidak berarti harus selalu benar ya. Kita juga belajar dari kesalahan, dari ketidaktahuan untuk menemukan yang tahu. Jadi kalaupun dia bilang oke, jawaban guru begini, baik, salah satu yang bisa kita bangun, mari kita uji. Kita cari kebenaran lainnya seperti apa, dengan cara lain atau metode lain. Ini mungkin yang bisa kita lakukan juga. Ya, dan tidak perlu usaha gengsi itu ya, mengakui kalau, oh ya papa tidak tahu ini, mama tidak tahu. Tidak usah khawatir. Kita tidak perlu harus menjadi sempurna. Ini mungkin pesan buat orang tua semua bahwa kita tidak perlu harus menjadi orang tua sempurna, tapi paling tidak kita sudah berusaha melakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Itu yang jauh lebih penting. Lalu yang berikut, konsisten saja. Konsisten dengan apa yang kita katakan dan yang kita buat. Lama-lama kepercayaan dari anak juga akan tumbuh begitu. Ya kalau untuk pengetahuan, ya salah satu untuk bisa membuktikan supaya anak percaya harus diuji. Jadi kita coba uji, carilah cara-cara pengujiannya secara ilmiah, metodenya seperti apa, bagaimana kita uji dan kita bandingkan. Nanti itu perlahan juga akan bertumbuh. Oke, itu saya boleh tambahin atau? Ya. Oke, ya. Terima kasih, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ibu Andri juga ya, bahwa situasi tadi seperti di awal saya sampaikan, bahwa pola kita menjadi sangat berubah, yang tadinya 8 jam per hari misalnya ya, menjadi 16 jam per hari, ketemu satu waktu gitu ya, dalam satu keluarga bertemu satu waktu begitu. Nah, kemudian kita terkaget-kaget kalau itu tidak biasa, kalau sudah biasa seperti yang diterapkan oleh Bapak Odi dan keluarga cukup bagus. Tapi kemudian kalau kita menemukan cukup kaget, oh ternyata masih banyak PR saya ini dalam gaya parenting saya. Misalnya saat ini baru kita menyadari, oh ternyata kita masih belum memiliki kelekatan yang positif dengan anak. Itu menjadi bahan evaluasi sebetulnya masa-masa ini. Kita menjadi boleh berefleksi. Bagaimana sih kelekatan kita dengan anak? Bagaimana relasi kita dengan anak? Apakah kita mengenal dengan baik anak sehingga anak tidak trust dengan kita? Nah, sebetulnya ini menjadi momen yang positif kayak gitu ya, supaya kita bersama-sama membangun kedekatan dengan anak. Jangan sampai tadi ya, bersyukur kalau tadi yang didengarkan gurunya gitu. Lalu kemudian bagaimana kalau yang didengarkan adalah temannya yang mungkin memiliki pengaruh yang negatif kayak gitu. Itu yang menjadi menjadi resiko bagi anak-anak ketika kita tidak memiliki relasi yang dekat positif dengan anak. Anak cenderung memilih membangun kepercayaan dan pihak luar. Nah, itu yang menjadi persoalan. Di masa ini sebetulnya jadi tantangan bagaimana membangun positif parenting. Tadi kalau Ibu Andri bilang orang tua menjadi konsisten. Lalu kemudian bagaimana kalau anak-anak misalnya melakukan kesalahan, apakah kemudian langsung dihukum atau kemudian ada waktu yang bagaimana saling berefleksi bersama begitu. Itu sih nanti mungkin Ibu Andri bisa menambahkan bagaimana tips-tips membangun kegiatan-kegiatan yang menarik bersama anak selama masa pandemi COVID ini berbasis usia. Misalnya kalau untuk usia SD di tahapan perkembangannya saat ini yang sebagaimana mungkin saya ketahui, mungkin sejauh sependek pengetahuan saya terkait tumbuh kembang anak,
itu di usia-usia SD anak memiliki kebutuhan untuk misalnya bagaimana dia berhasil, merasa dirinya dihargai, merasa dirinya sukses. Tetapi kalau kemudian lebih banyak kritikan, lebih banyak disalahkan, tentu dia akan mengembangkan sikap yang negatif untuk kemudian hari. Lalu bagaimana mengembangkan sikap-sikap positif di masa-masa positif COVID ini untuk anak usia SD. Berbeda lagi dengan untuk anak usia di bawah 5 tahun kayak gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya dan Ibu Andri pergi ke ND, kita membahas tentang tumbuh kembang anak ini berbasis usia yang tentu perkembangannya berbeda. Masa-masa ini justru masa bagaimana orang tua menstimulasi tumbuh kembang yang positif bagi anak-anak dan membangun metode positif parenting maupun membangun kelekatan yang lebih baik bagi anak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Adriani. Ibu Irene, mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu Adriani? Ya. Oh ya, tadi tambahannya, ya betul ya. Salah satu misalnya saat ini kita masih kesulitan buat para orang tua yang masih kesulitan belum bisa mengakses pembelajaran akademik ya. Mungkin kita bisa mencari juga hal yang bisa dikembangkan tadi seperti Ibu Iren, kita bisa kembangkan aspek lain dari anak. Dari segi tumbuh kembang tidak hanya kognitif saja tetapi aspek sosial, emosi dan keterampilan bisa kita kembangkan. Kognitif juga termasuk tadi sudah saya sebutkan di awal, melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif. Ini bisa dilakukan dengan barang dan sumber daya yang ada di sekitar kita. Misalnya mendaur ulang barang-barang yang barang-barang bekas. Ini juga merangsang kreativitas. Saya kira Akademia NTT dengan komunitas geng motor banyak melakukan ini ya, saya baca. Nah sebenarnya ini kan hal-hal yang bisa kita promosikan dan kita lakukan ini untuk melatih kreativitas, daya berpikir kritis, analisa, dan ketiga keterampilan berpikir ini nanti akan diperlukan juga pada pendidikan selanjutnya, pada tingkat yang lebih tinggi, pada SMP, pada tingkat SMA, bahkan saat kuliah. Ini yang akan diperlukan. Jadi kita jangan berkecil hati, ini bisa kita latih. Kalau soal pengetahuan, kita bisa dapat akses, pasti akan bisa dia kuasai. Tapi melatih sikap, karakter, dan merangsang stimulasi kemampuan kita, itu yang harus kita latih terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan bisa kita lakukan di rumah ya. Sebenarnya rumah merupakan sumber tempat pertama belajar buat anak. Jadi sekarang orang tua ambillah gunakan kesempatan ini, berikan untuk melatih dan merangsang anak-anak kita. Dan jangan jadikan menilai ini sebagai satu hal yang stresor, tapi ini jadilah satu kesempatan yang baik buat kita bersama gitu. Baik, saya kembali lagi ke Bapak Dumul. Bapak, kira-kira dari tadi penjelasan Bapak ada guru-guru yang melakukan pendampingan baik online maupun offline. Nah, apakah support atau dukungan dari pemerintah ketika ada guru-guru yang harus bergerilya di tengah COVID yang sulit ini, bagaimana mereka harus menjangkau anak-anak mereka karena mereka harus membagikan informasi, mereka juga mungkin harus memantau perkembangan anak atau mungkin anak yang butuh waktu lebih. Apa kira-kira yang teman-teman dari pemerintah lakukan terhadap guru, perlindungan terhadap guru ini? Iya, ya kalau saya omong ini keliru saya minta maaf. Tapi yang jelas bahwa di tengah badai COVID ini, lalu teman-teman guru, apalagi teman-teman guru honor, itu mereka harus menjalankan tugas-tugas di tengah badai, maka memang selain sekolah, tapi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya dinas, harus bisa memberikan support paling kurang, perlu ada perhatian nyata. Maksud saya, ada semacam transportasi dari biaya transport dari pemerintah, makanya
untuk Dinas Pendidikan sendiri, itu kita sudah ada memangkas dana kurang lebih 1,2 M untuk bisa selain apa ya, selain ada pencegahan, tetapi kita lebih pada bagaimana kita mengurus dampak dari COVID ini. Saya bersyukur ini Ibu Berti, saya bersyukur teman-teman pegawai honor, guru honor ini semangatnya sangat luar biasa. Selain teman-teman guru negeri, nah semangat ini kita tidak bisa berikan tepukan tangan saja bahwa lu semangat, tetapi memang perlu ada yang real. Nah, oleh karena itu kita sementara merencanakan baik dari sekolah maupun dari dinas bagaimana kita memberikan penghargaan yang pas terhadap kawan-kawan kita ini. Ya, jadi itu saya yakin ini akan berjalan baik karena semua pihak termasuk kepala sekolah dan kami dinas, ini semua fokus kita tertuju pada bagaimana kita bisa mengelola proses belajar mengajar di rumah ini dan harus efektif. Jadi tidak saja seperti Pak Udi bilang, ini anak-anak ini seperti libur panjang, karena memang kurang lebih sudah 2 bulan mereka di rumah. Nah, pastinya kita akan membuat semacam perencanaan untuk kita bisa lihat ini kalau perencanaan 4 bulan ke depan apa yang kita harus buat, terus evaluasinya seperti apa. Ini yang ke depan kita harus lakukan. Sebab kalau ini kita biarkan dia berjalan apa adanya, orang tua di rumah tidak memperhatikan anak misalnya, tidak semua orang tua. Tapi ada sebagian besar orang tua yang membiarkan anaknya bahkan dari pagi, siang pulang makan, terus kemudian dia jalan lagi, nanti malam baru pulang makan lagi. Kalau itu maka proses belajar di rumah ini hanya sekedar cerita-cerita saja, tetapi kita tidak bisa laksanakan maksimal. Nah, oleh karena itu Ibu memang perlu kerjasama semua pihak. Lebih-lebih orang tua karena anaknya itu di rumah. Kalau misalnya anaknya tidak belajar, bisa komunikasikan dengan kami bisa kirim guru atau wali kelasnya pergi. Betul kalau seperti Ibu bilang bahwa anak itu lebih percaya guru daripada orang tua, iya. Karena memang guru belajar untuk mengajar. Orang tua tidak pernah belajar untuk mengajar. Dia mendidik, oke. Tapi mengajar itu memang kewenangan guru. Karena memang dia digaji untuk mengajar selain mendidik. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak percaya guru, malah saya bangga karena memang harusnya begitu. Ketimbang gurunya tidak dipercaya, lebih percaya orang tuanya. Soal didikan pasti orang tua lebih hebat. Tetapi kalau mengajar, pastilah guru lebih hebat. Baik, terima kasih Bapak. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Noverius Mili untuk Pak Kadis. Bagaimana penggunaan radio untuk proses belajar mengajar di rumah? Iya. Ini Om Odi punya saudara ini, Pak Fritz. Ya. Beta pu adik juga. Memang Pak Fritz, kita bahkan keduluan mendapat serangan dari kawan-kawan kita dari RRI. Semestinya harus kita yang soan ke sana, ke RRI, untuk bagaimana bisa kita melakukan proses belajar mengajar itu dengan RRI. Tapi kita keduluan, RRI yang menawarkan. Ya, RRI yang menawarkan, Pak Kadis bagaimana kalau kita bisa ajak untuk bisa sama-sama melakukan proses belajar mengajar di RRI Pro 1. Saya memang secara jujur saya bangga terhadap itu, tapi saya malu karena seharusnya kita yang proaktif, bukan RRI.
Karena kita kan numpang di sana. Tapi nyatanya orang yang memberi tumpangan yang mengajak kita untuk melakukan kegiatan itu, dan kita sudah siap. Kita sudah siap Pak Fritz, dan untuk sementara waktu ini yang sudah berjalan itu dari Citra Bangsa. Senin, Selasa itu Citra Bangsa, dan kita akan mulai minggu depan itu Rabu, Kamis, Jumat kita akan membagi sekolah-sekolah yang berkenan untuk datang ke RRI untuk melakukan proses belajar mengajar di sana. Kenapa saya bilang mereka berkenan? Kan saya Kadis bisa saya perintahkan, tetapi pola itu kita tidak lakukan. Kita lakukan sebaiknya kita bicara baik-baik. Ini kalian siap tidak? Kalau misalnya tidak siap, kita ganti sekolah lain. Ketimbang kita sudah memberikan perintah, terus mereka juga laksanakan apa adanya, itu tidak bisa. Karena kalau sudah di RRI, berarti guru yang akan mengajar pada saat itu siap betul. Walaupun dia monolog, tetapi siap betul karena dia harus memberi pelajaran yang baik, sehingga walaupun melalui monolog, tetapi siswa di rumah itu bisa ikuti secara baik dan mengerti. Sehingga hari Senin, Selasa sudah akan jalan, Rabu, Kamis, Jumat kita akan melakukan pergantian-pergantian antara apakah SD, SMP, negeri swasta kita akan bagi dengan pokok-pokok bahasan yang pasti berbeda-beda. Jadi kita sudah siap laksanakan mulai dari hari Senin besok, tanggal 4. Baik, Bapak, ada lagi tambahan ini pertanyaan tentang kira-kira Bapak bisa kasih info terkait skema subsidi biaya internet dari Mas Menteri Pendidikan yang baru dikeluarkan. Iya, jadi memang peraturan itu baru keluar April kemarin, sehingga kita perlu mengkajinya dan perlu ada pemikiran yang sama dan tindakan yang sama dari sekolah-sekolah. Yang tentu kalau ini berlanjut, mudah-mudahan tidak berlanjut, karena kita mau supaya negeri ini aman. Tetapi kalaupun berlanjut karena grafiknya begitu melesat cepat, kalau ini berlanjut maka perlu ini kita lakukan sesegera mungkin dengan perencanaan yang matang, sehingga siswa dan orang tua siap untuk melaksanakan. Jadi kita akan melakukan pemetaan sekolah-sekolah mana yang siap untuk melaksanakan online. Terus kemudian sekolah-sekolah mana yang belum siap untuk online, maka kita harus lakukan offline. Itu yang kita bisa lakukan. Memang dari sisi penganggaran, saya harus jujur katakan bahwa dengan perubahan peraturan menteri yang baru ini, itu dari sisi penganggaran kita siap. Tinggal kita mau menggunakan fasilitas mana yang pasti tidak melampaui anggaran yang ada di sekolah masing-masing. Begitu Ibu Berti. Baik, kita lanjut lagi dengan Bapak nih, terkait dengan sekolah luar biasa, di mana anak-anak difabel bersekolah, maupun sekolah umum yang juga menjadi sekolah inklusi, dan ada anak-anak difabel yang bersekolah di sana. Kira-kira apa peran pemerintah untuk membantu agar hak anak-anak difabel ini juga terpenuhi, walaupun harus belajar dari rumah? Ya, Ibu sama dulu tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, difabel. Nah, untuk SLB, mulai dari SD, SMP, dan SMA-nya, SDLB, SMPLB, dan SMLB, itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, oleh karena itu, saya mohon maaf, saya tidak akan bicara soal itu karena nanti saya keliru, saya keliru dalam percakapan ini. Nah, yang perlu bahwa memang ada sekolah-sekolah kita, baik negeri maupun swasta, yang disebut dengan sekolah inklusi tadi itu. Jadi memang dia sekolah umum, tapi ada guru, 1-2 guru yang paham tentang anak-anak difabel, maka dia ngajar. Nah, tapi
anak-anak ini bukan kelas khusus. Misalnya di Asumta ya, saya pergi ke sana. Anak-anak ini bukan ditempatkan di kelas khusus. Mereka ditempatkan bersama-sama dengan anak-anak yang berkebutuhan, yang bukan berkebutuhan khusus itu. Anak-anak normal maksud saya. Mereka bersama-sama, sehingga anak-anak yang normal itu bagaimana mereka bisa diajar untuk menciptakan dan memberi penghargaan, memberi Dukungan. Ya, dukungan terhadap anak-anak ini, bukan sebaliknya dibully. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan kalau dibully kan mereka semakin rendah diri. Saya akui itu, ini di salah satu sekolah kita di Kota Kupang, itu di Asumta, baik SD maupun SMP, mereka terima itu anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang autis. Anak-anak autis ada kurang lebih 4 orang anak-anak autis itu mereka bisa bernyanyi bersama-sama di depan, karena kebetulan saya berkunjung ke sana, lalu mereka mendemonstrasikan bahwa anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus ini mereka bisa kolaborasi bersama dan membuat lagu dan mereka menyanyi. Nah, memang ini saya tadi ketika saya dihubungi oleh teman-teman dari Akademi NTT, lalu saya coba komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah SMP Asumta. Saya bilang, bagaimana anak-anak kita di sana, Pak? Apakah ada perkunjungan? Aduh, Pak, ini kita baru selesai dengan anak-anak yang normal, dan mulai minggu depan ini baru kita mulai dengan melakukan perkunjungan anak-anak yang difabel. Jadi, tetap anak-anak difabel juga, Ibu, kita memberi dukungan dan memberi apresiasi, dan guru-guru tetap melayani secara baik mereka, karena apapun mereka adalah anak Kota Kupang, apapun mereka itu adalah anak-anak yang dianugerahkan Tuhan untuk orang tuanya, sehingga tetap mereka mendapat pelayanan dari guru-guru yang betul paham tentang anak-anak difabel ini. Baik, terima kasih Bapak. Saya mungkin akan kembali ke Ibu Iren. Mungkin Ibu Iren bisa bagikan kontak pengaduan ketika anak-anak mengalami kekerasan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu Andriani juga mungkin bisa bagikan kira-kira ada nomor hotline atau akses untuk menghubungi psikolog ketika orang tua menghadapi tekanan yang terlalu berat sehingga mereka butuh orang untuk mendengar. Karena kebetulan saya juga sudah memanfaatkan akses itu yang dibuka oleh Undana, dan itu sangat bermanfaat. Mungkin Ibu juga bisa share di sini. Silahkan, waktunya mungkin singkat saja sebelum kita closing. Ya. Tadi kalau saya bicara tentang layanan pengaduan, tapi sebelum ke sana lagi nih Kak, karena konteks kita kan berbeda-beda tadi ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa perlunya kerjasama dengan multisektor, begitu ya. Pertama, sebagai contoh di Kabupaten TTS, kami mengembangkan integrasi antara social protection dengan perlindungan anak. Jadi bagaimana masyarakat yang ada di sana, kita sedang mendorong ke sana dalam proses ya, belum terbangun dengan baik. Bagaimana mendorong di sana adanya kelompok masyarakat yang sudah ada, yang sudah kita kembangkan bersama desa-desa yang ada itu, bisa mengidentifikasi anak dan keluarga rentan di desanya, kayak gitu. Jadi kalau tadi ada anak difabel, kemudian ada anak yang misalnya orang tuanya minta maaf ini pergi ke luar negeri atau mungkin pemabuk dan sebagainya, mereka ini kan rentan tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Nah, ini bagaimana kader-kader perlindungan anak atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat ini bisa terlibat atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengidentifikasi keluarga mana dan anak mana yang ada di situ. Kemudian sehingga bisa diakseskan pada layanan perlindungan sosial yang saat ini sedang dikembangkan. Lalu kemudian saya pikir pemerintah tidak bekerja sendiri,
gereja saya melihat juga punya layanan diakonia begitu ya. Itu juga sebetulnya bagian dari social protection. Nah, bagaimana pemerintah dengan gereja saling bekerja sama dan lembaga-lembaga lain untuk memfasilitasi atau memberikan kontribusi bagi anak-anak yang rentan maupun anak-anak yang sudah terpapar terhadap isu perlindungan anak termasuk isu dampak dari COVID ini. Lalu kemudian tadi selain mengidentifikasi anak yang rentan, terus kemudian yang kedua adalah yang paling penting adalah mengembangkan sistem rujukan, mulai dari level desa sampai kemudian level kabupaten. Dan bagaimana antar layanan itu saling terintegrasi. Nah, minta maaf kemarin saya berkoordinasi dengan pemerintah. Sebetulnya pemerintah masih untuk NTT masih belum memiliki skenario terkait layanan perlindungan anak ini dalam masa COVID. Jadi ya masih berjalan apa adanya begitu. Meskipun beberapa untuk Kota Kupang sudah punya mekanisme online. Saya tidak mengetahui persis tidak hafal nomornya, tapi untuk Kota Kupang sudah ada online. Tetapi bagaimana di kabupaten-kabupaten yang belum memiliki online. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu kita juga bekerja sama dengan para pendeta-pendeta untuk menyelenggarakan pelatihan psikososial untuk membantu keluarga-keluarga yang misalnya terpapar kemampuan parentingnya, mengalami kesehatan mental yang mungkin kurang baik berkat karena COVID ini, bagaimana gereja juga terlibat di dalam mengkapasitasi layanan psikososial ini. Itulah yang mungkin saya pikir perlu dikembangkan ke depan terkait dengan layanan perlindungan anak dan layanan perlindungan sosial di masa COVID ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iren. Ya, silakan Ibu Adriani. Ya. Baik. Tanggal 29 Maret barusan saja itu beberapa hari lalu, HIMSI sudah bekerja sama dengan beberapa gugus tugas di pusat penanganan COVID dengan beberapa kementerian itu meluncurkan layanan psikologis yang bisa diakses lewat telepon 119 extension 8. Ya, itu bisa diakses, itu kerjasama juga dengan Telkom, jadi 20 setiap hari layanannya dibuka dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam kalau tidak salah. Jadi itu psikolognya se-Indonesia. Jadi itu online semua, jadi semua di mana saja kita bisa mengaksesnya gitu. Dan kalau kemarin juga HIMSI NTT itu sebenarnya bekerja sama juga dengan Prodi Psikologi Undana, itu yang sudah tadi Kak Berti akses juga itu, tapi saya lupa ada beberapa nomor admin kami begitu. Saya tidak hafal nomor itu, tapi ada di flyer. Itu bisa diakses. Tapi kalau kesulitan, bisa buka di website HIMSI. Website HIMSI itu ada daftar layanan psikologis. Tapi yang baru saja diluncurkan untuk kerjasama dengan pemerintah dari pemerintah pusat itu adalah di layanan 119 extension 8. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Dumul, kira-kira kami boleh mengusulkan tidak kalau mungkin ke depan kira-kira ada tidak nomor hotline yang kira-kira bisa dihubungi sehingga orang tua itu bisa berkomunikasi. Jadi jarak itu bukan jadi penghalang tapi ada nomor kontak sehingga orang tua juga bisa berinteraksi dengan dinas. Kalau saya misalnya diperkenankan biar orang tua bisa langsung komunikasi dengan saya tidak masalah, malah lebih bagus. Misalnya dia ada persoalan di SMP Negeri 1 atau ini kan contoh saja, atau SMP Negeri 2 atau SMP swasta mana, bisa langsung hubungi. Dan memang sudah beberapa orang tua yang mungkin mereka dapat dari siapa, mereka hubungi, dan kalau memang sangat urgent kita bisa bertemu dan kemudian saya fasilitasi ketemu dengan kepala sekolahnya, terus kita bisa menyelesaikan masalah, tidak ada masalah. Jadi nomor saya kalau boleh. Iya, ya, kalau boleh, silakan Pak. Ya, ini nomor telepon sekaligus WA. Ya, silakan Pak, boleh disebutkan Pak. Itu Ibu Noya itu tahu seharusnya. 081 236
892 112. Bisa ditangkap? Baik, terima kasih Pak, sudah sangat Ya. jelas. Ya, baik para narasumber yang terbaik malam ini, kita sudah setengah jam lagi, sudah jam 10. Oleh karena itu kita harus mulai dengan closing. Saya mohon kesediaan Bapak Odi untuk bisa menyampaikan kalimat singkat sebagai penutup. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Andriani dan Ibu Eren, kemudian ditutup oleh Bapak Dumul. Silahkan Bapak Ondi. Oke. Bapak Odi. Nah, terima kasih. Saya mencatat ada tiga hal yang penting dalam momen ini. Yang pertama, kita tarik hal-hal yang positif dulu lah. Hal positif yang kemudian kita bisa pakai untuk tindak lanjut ke depan. Misalnya satu, pelajaran pentingnya adalah bahwa kita tahu seperti contoh bahwa anak saya sekolah di sekolah swasta, komunikasi antar guru dan orang tua cukup intens gitu. Dan itu tidak terjadi di sekolah-sekolah negeri. Karena itu mungkin usulan penting saya adalah kalau seandainya badai ini berlalu, komite sekolah itu tidak cukup. Ternyata tidak cukup untuk mewadahi komunikasi antar sekolah dan orang tua. Itu komunikasi antar sekolah dan orang tua itu, ya, itu hanya terjadi ketika anak-anak terima rapor, itu tidak cukup. Ternyata setelah ini pembelajaran pentingnya adalah bahwa kalau mau orang tua juga bertanggung jawab terhadap mutu anak-anak sekolah, berarti BP3 itu mesti lebih, komite sekolah itu mesti lebih aktif, lebih organisasinya harus lebih hidup, seperti yang dilakukan oleh sekolah swasta. Sehingga kemudian semua informasi, ketika kita mengalami masalah, kita tidak mendoakan akan masalah yang begini. Tapi bukankah in praktis sudah terjadi di sekolah-sekolah swasta di mana kemudian komunikasi yang baik ini kemudian bisa banyak hal positif terjadi. Yang berikut adalah saya berpikir bahwa kemudian kalau seandainya badai ini, kita belum tahu kapan berakhir. Pak Dumul tadi juga bilang belum tahu karena eskalasinya meningkat. Tapi sebaiknya memang kita perlu langkah-langkah lebih baik untuk bisa mengantisipasi pembelajaran anak-anak ini. Karena saya tahu betul bahwa mungkin kurikulum diatur dari pusat. Anak-anak lulus caranya bagaimanapun nanti pusat yang atur. Tapi kemudian kita ada wasting time itu, bagaimana supaya mengisi ini dan ini perlu strategi baru. Mungkin ini ke depan harus ada strategi baru melibatkan contohnya kelurahan. Kalau SD itu saya kira kelurahan cukup efektif untuk bisa berkomunikasi. Karena rata-rata di Kupang ini kan satu kelurahan ada SD-nya. Dan berarti lewat kelurahan juga bisa menyampaikan informasi, apalagi kalau bisa melibatkan gereja. Kemudian saya kira ke depan kita jujur sama-sama bahwa kita harus siap betul-betul. Kalau tidak, ini akan sebenarnya pembelajaran ini bikin kita sadar banyak hal, bahkan di gereja di mana-mana kita jadi punya model baru. Tapi saya berpikir revolusi 4.0 ini kita dipaksa untuk masuk ke dalam. Dulu kan bilang, aduh ini apa, barang apa. Ternyata hari ini ada di depan mata. Kalau mau saya terjemahkan secara ringkas, kita lagi di depan mata dan ini pembelajaran. Sebaiknya kita jangan pikir negatifnya, tapi kita ambil positif. Bahwa memang semua tidak siap, ya tidak siap. Tadi juga saya cerita, kita usaha juga tidak siap, pemerintah tidak siap. Pak Presiden pun bilang ya kita juga kelabakan dengan situasi ini ya. Tapi ini bukan juga jadi tanda bahwa kemudian kita juga ketinggal saja barang ini dan kita tidak ambil pembelajaran apa-apa di situ. Tapi terima kasih Pak Kadis karena sudah bikin banyak hal dan mudah-mudahan bantuan dari berbagai pihak yang sudah terdata sementara atau sudah dikonsepkan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ini disosialisasikan supaya bisa sampai di bawah. Contohnya Pak bilang dengan radio. Apakah orang sudah tahu kak? Mestinya kasih tahu ke lain biar kita tahu karena hari Senin ini sudah hari Jumat
mestinya sudah ada berita yang kita tahu. Kalau tadi Pak Frit tanya berarti kita belum tahu di media. Saya juga baca-baca media sosial, belum ada juga pemberitahuan. Apapun itu hasil kerja Bapak. Sampaikan itu biar masyarakat tahu bahwa memang kita lagi berproses. Kita lagi berproses menuju sesuatu yang baik. Saya kira terima kasih banyak. Itu saja. Terima kasih Bapak Odi. Silakan Ibu Andriani. Ya, baik. Dari saya, satu hal mungkin yang penting bahwa komunikasi ya. Mau tidak mau kita semua dituntut untuk belajar dan terutama yang penting itu adalah membangun komunikasi. Kedengarannya sih mudah, tetapi ini satu hal yang agak menantang untuk dipraktekkan dan harus terus-menerus kita latih dan kita kembangkan sehingga menjadi satu keterampilan yang baik. Dan ini satu keterampilan yang penting harus dikuasai oleh semua kita, baik anak maupun orang dewasa, untuk dalam membangun relasi kita ke depannya, tidak hanya sekarang saja tapi ke depan, baik nanti besok dalam relasi interpersonal dengan keluarga, pasangan, pekerjaan dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan adalah komunikasi. Jadi ini satu hal kesempatan yang baik saat ini kita membangun komunikasi di dalam rumah. Dan satu lagi pesan buat orang tua, baik, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua ya. Bisa ada jadi sekolah menjadi apa saja, profesi apa saja, tapi tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Jadi untuk para orang tua, tetap semangat, teruslah belajar, terutama dalam situasi sulit ini, kita ditantang untuk terbuka dan terus belajar, dan tunjukkan ini kepada anak kita, bahwa kita pun juga belajar. Dan ini adalah sebenarnya nilai yang bisa kita transferkan juga kepada anak, bahwa bukan soal banyaknya pengetahuan yang kita peroleh, tetapi sikap kita terhadap pengetahuan, sikap kita untuk terus belajar, mengembangkan diri, sebenarnya ini yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak kita ke depan. Jadi orang tua, Anda tidak perlu harus menjadi orang tua yang sempurna, tetapi berusaha saja melakukan terbaik yang bisa dilakukan dalam saat sulit ini. Saya kira itu saja dan Tuhan pasti memberkati semua orang tua untuk melewati masa-masa sulit ini dan juga anak-anak yang dipercayakan. Terima kasih Ibu. Oke, saya mungkin. Silakan Bu. Oke. Untuk konteks pemenuhan hak anak, kami mendorong bagaimana program-program perlindungan sosial itu diperluas dan dapat menjangkau anak-anak yang paling rentan, khususnya bagi anak-anak yang mungkin ada di pedalaman atau mungkin tadi yang saya sebutkan dan berbagai macam kerentanannya itu bisa menjangkau mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana mendorong adanya adanya keterlibatan dan keberpihakan pemerintah baik provinsi, kabupaten hingga desa dan multisektor untuk memastikan keteraksesan anak pada pendidikan, program gizi, imunisasi, perawatan ibu dan bayi baru lahir termasuk pada layanan perlindungan anak. Yang ketiga, kita mendorong lembaga-lembaga berbasis masyarakat seperti Komite Perlindungan Anak, PATBM, gugus tugas Desa Layak Anak untuk terlibat di dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan bagi anak-anak yang rentan di desa. Dan yang terakhir, kita mendorong para pihak seperti pemerintah desa, sekolah, gereja, pemerhati anak di desa untuk memberikan dukungan praktis bagi orang tua, pengasuh, dalam mendidik anak dan mengasuh dalam mendampingi anak selama pandemik, termasuk meningkatkan kapasitas orang tua dan pengasuh dalam mengelola kesehatan mental mereka. Mungkin 4 hal itu yang berharap bisa kita kerjakan bersama-sama secara multisektor. Terima kasih Ibu. Silahkan Bapak Dumul. Ya, terima kasih Ibu Berti. Yang pertama bahwa semua orang tua menginginkan anaknya itu harus berhasil, harus menjadi orang baik. Selain berhasil, dia harus menjadi orang baik. Nah, oleh karena itu, maka dengan COVID ini, semua orang tua dan siswa itu perlu di rumah dan
proses belajar mengajar itu ketika ada hambatan, jangan malu-malu menginformasikan ke guru, kepala sekolah. Apabila Bapak Ibu menginformasikan kepada guru dan kepala sekolah tidak ada respon, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung ke saya untuk saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Karena memang untuk pelajaran-pelajaran tertentu tidak bisa anak belajar sendiri semua hal. Kalau misalnya ada beberapa hal yang karena kecerdasannya, karena kemampuannya, dia bisa lakukan, iya. Tetapi kalau ada pokok-pokok bahasan tertentu yang memang dia tidak bisa, maka dia harus komunikasi dengan guru dan atau guru pergi ke rumahnya dengan standar kesehatan ya. Mereka pergi dengan masker, cuci tangan, segala macam itu mereka lakukan dan mereka lakukan proses belajar mengajar di rumah siswa. Untuk hal-hal lain tentang kesejahteraan guru, misalnya uang transportasi macam-macam, Bapak Ibu guru tolong percayakan ke saya bersama-sama dengan kepala sekolah, nanti kami akan bicarakan secara baik untuk memperhatikan kesejahteraan Bapak Ibu guru, terlebih-lebih teman-teman guru honor. Mungkin ini yang saya sampaikan dan terima kasih kepada Ibu dari Ibu Berti dari Forum Akademia dan juga semua narasumber. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang sebagai manusia biasa, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Jadi COVID-19 ini bukan jadi tantangan yang cukup berat dan tidak ada cara penyelesaiannya, tapi yang saya ambil kesimpulan adalah keterbukaan dan komunikasi adalah kunci untuk kita bisa bangun solidaritas bersama, untuk bisa mendukung anak-anak supaya bisa belajar lebih efektif. Kemudian anak-anak ini adalah aset bangsa. Dan besok sendiri adalah Hari Pendidikan Nasional kita. Dan tentunya kami sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat rekan-rekan, sahabat-sahabat, guru-guru, baik honorer maupun tidak, yang swasta maupun negeri, dimanapun berada. Kami sangat berterima kasih buat segala daya dan upaya yang teman-teman lakukan untuk mencerdaskan generasi di NTT. Kemudian jangan lupa untuk tetap selalu waspada, tetap mengikuti protap, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Kemudian kami juga mohon kesediaan para pemirsa di Facebook ini untuk tetap mengikuti dialog-dialog jejaring kami selanjutnya, untuk mengikuti perkembangan agar kita bersama-sama untuk memacu perubahan yang selalu baik untuk NTT kita. Terima kasih, saya dan teman-teman dari Forum Akademia NTT mengucapkan terima kasih untuk keempat narasumber yang super dan luar biasa ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Terima kasih.